Setelah selesai, dikuburkanlah bagian-bagian tubuh dari sapi itu, dengan menyisakan ekornya yang kini dibakar oleh Mbah Juwarno hingga menjadi arang. Berjam-jam proses itu dilakukan, hingga selesai ketika waktu sudah menjelang sore. "Tetaplah waspada, dan selalu ingat dengan Tuhan," ucap Mbah Juwarno sebelum berpamitan meninggalkan Waluyo dan Suryani. Mbok Menik, Sulis, tampak sudah membersihkan diri. Begitu juga dengan Waluyo dan Suryani, yang kini sedang menyantap mie instan di atas meja makannya. "Sini loh Mbok, Lis, makan dulu," ucap Suryani, mengetahui Mbok Menik dan Sulis tengah mengobrolkan sesuatu di area dapur. Sulis dan Mbok Menik bergegas mengiyakan ajakan majikannya itu, dan menghampirinya ke ruang makan. Mereka pun makan bersama dalam satu meja, dengan wajah Mbok Menik yang gelisah, berharap kejadian di atas meja makan kemarin tak terulang lagi. Suasana rumah ini tambah hampa sejak kejadian itu. Meski telur angsa yang digantung oleh Mbah Juwarno di atas pintu itu bekerja, memang kini tak ada lagi gangguan yang terjadi. Tapi sepertinya sejak hari itu ada yang aneh dari Suryani. Ia terlihat lebih pendiam dan sangat minim interaksi. Waluyo berpikir mungkin istrinya memang masih syok. Seperti hari-hari yang lalu, Mbok Menik dan Sulis masih setia dengan juraganya, tidur dan menginap di rumah ini. Meski mereka mulai seperti memakan gaji buta, mengingat semakin sedikit saja hal yang harus mereka kerjakan. Pernah sekali, waktu Sulis mencoba mengutarakan ini kepada Waluyo. Ia ingin mengundurkan diri jika memang sudah tak ada sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Namun Waluyo menolaknya. Ia ingin Sulis dan Mbok Menik ikut dengannya. Ia berjanji dalam waktu dekat pasti akan ada banyak hal yang akan mereka kerjakan bersama-sama. "Sudah, sekarang kamu dan Mbok Menik belanja ke pasar. Masak yang enak, nanti ibu mau datang ke sini," ucap Waluyo di siang itu, menyuruh Mbak Menik dan Sulis untuk membeli bahan makanan karena nanti ibunya akan datang kemari. Mbok Menik berangkat ke pasar, dibonceng oleh Sulis menggunakan sepeda motor. Dengan pelan dan landai, mereka menyusuri jalan menuju kota sambil berbincang. "Lis, aku kok perasaannya seperti gak enak ya," kata Mbok Menik dalam perjalanan itu. "Gak enak gimana, Mbok?" jawab Sulis sedikit berteriak. "Entahlah, sepertinya ada yang aneh saja di rumah," kata Mbok Menik. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Mbok Menik berjalan beriringan dengan Sulis, menyusuri lorong pasar itu untuk membeli keperluan sesuai perintah Waluyo juraganya. Hingga sekira 1 jam kemudian, selesai mereka, Mbok Menik dan Sulis kembali lagi ke rumah untuk menyiapkan semuanya. Hingga sore hari, semuanya selesai dan telah siap. Tampak Mbah Sosro, ibu Waluyo, juga tiba beberapa saat kemudian. "Mak, datang sama siapa?" ucap Waluyo menyambut kedatangan ibunya itu dengan mencium tangannya. "Ini sama Paman Dirman," jawab ibu Waluyo singkat. Tampak raut wajah kekecewaan terpancar di paras Mbah Sosro. Sepertinya ia masih menimpakan semua itu kepada Waluyo dan menantunya, perihal masa lalu dan kematian Pratikno cucunya. "Apa yang kamu kerjakan sekarang?" tanya Mbah Sosro kepada Waluyo dengan nada sedikit sinis. Waluyo menjelaskan kepada ibunya itu. Ia sempat menekuni usaha ternak sapi. Namun sekarang sapi-sapi itu sudah mati. Waluyo juga kini mulai terbuka dengan ibunya perihal hal aneh yang sempat terjadi. "Ada orang yang dendam dengan saya, Mak. Tapi saya maklum itu. Doakan saja untuk keselamatan kami, Mak," ungkap Waluyo di sela-sela pembicaraannya. Mbah Sosro, ibu Waluyo, dan Lik Dirman, pamannya, seketika terdiam saling pandang. Berlanjut dengan Lik Dirman yang kini mendekat dan duduk di samping Waluyo. "Benarkah? Tapi kamu gak apa-apa kan?" ucap Lik Dirman dengan serius, seakan mengetahui sesuatu. "Kalau aku gak apa-apa, Pak Lik. Tapi Suryani sekarang jadi agak aneh," jawab Waluyo. Lama-kelamaan, setelah pembicaraan yang cukup panjang, Mbah Sosro, ibu Waluyo, mulai agak luluh. Mungkin dia juga kasihan dengan keadaan anaknya sekarang.
terlihat Mbah Sosro yang kini berada di kamar Suryani untuk melihat keadaan menantunya itu, menanyakan kabar tentang kesehatannya. Jawaban Suryani hanya singkat-singkat, bahkan cenderung tak sopan, membuat Mbah Sosro yang tadinya sudah melembut sekarang menjadi ketus lagi. Singkat waktu, setelah makan bersama, Mbah Sosro dan Lek Dirman pun pulang. Waluyo, Sulis, dan Mbok Menik yang mengantarnya sampai depan pintu seperti merasakan sesuatu yang mengganjal. Ketika Mbah Sosro mencegah Lek Dirman yang hendak menyampaikan sesuatu kepada Waluyo. Sudah man. Ayo sekarang pulang. Ini sudah hampir gelap, ucap Mbah Sosro seraya beranjak pergi dan masuk ke dalam mobilnya. Watak ibuku memang seperti itu, keras, sulit memaafkan, sulit untuk direndahkan, kata Waluyo kepada Sulis dan Mbok Menik yang masih berdiri di lantai teras. Matahari sudah terbenam, disusul oleh azan maghrib yang berkumandang. Mbok Menik dan Sulis kembali ke kamarnya masing-masing. Sementara Waluyo terlihat mengambil air wudhu di sumur dekat kamar mandi. Ayo bu, kita sholat, ucap Waluyo setelah masuk ke kamarnya dan melihat istrinya masih saja tiduran di atas tempat tidur. Suryani tak menjawab ajakan dari suaminya itu, dan justru malah memalingkan wajahnya membelakangi sang suami. Melihat itu, Waluyo hanya menghela nafasnya dan merasa semakin khawatir dengan keadaan istrinya itu. Jangan-jangan dia mau dibuat gila, batin Waluyo tak sengaja. Astagfirullah, ucap Waluyo setelah membatin itu seraya menggelar sajadahnya. Waluyo pun segera memulai sholatnya. Dengan cukup kusuk, ia sebayam. Hingga ketika sudah selesai dan setelah ia mengusap wajahnya, betapa kagetnya Waluyo yang kini melihat sang istri sudah tak berbusana. Memandangnya dengan aneh sambil tersenyum nakal. Ini tak seperti Suryani yang Waluyo kenal. Astagfirullah, ngapain kamu sibuk? Ucap Waluyo sambil mendekat dan menutup tubuh istrinya dengan selimut. Sementara tampak Suryani tak bergeming dan terus menatap melempar senyum aneh. Hingga tak selang berapa lama setelah sejenak kepanikan Waluyo, istrinya pun limbung di pelukan Waluyo. Selimut yang tersingkap memperlihatkan sebagian tubuhnya yang kini mulai timbul lebam-lebam membiru di sekitaran dada dan lehernya. Waluyo meletakkan tubuh istrinya dan beranjak keluar kamar, memanggil Mbok Menik yang seketika langsung datang dengan masih mengenakan mukena. Ada apa mas? Kata Mbok Menik menghampiri. Cepat lihat Mbak Yani, ucap Waluyo sambil menyeret Mbak Menik ke dalam kamar. Tubuh Suryani mendadak demam. Mbok Menik pun menyarankan juraganya itu untuk membawa istrinya itu ke rumah sakit saja. Ini dibawa ke rumah sakit saja mas, ucap Mbok Menik sambil memakaikan baju ke tubuh Suryani dengan hati-hati. Bersamaan dengan itu, pintu kamar diketuk. Waluyo yang langsung keluar melihat Sulis dengan wajah penuh ketakutan dan mengajak Waluyo untuk memeriksa ke depan rumah. Karena tadi, ketika Sulis hendak pergi keluar untuk membeli sesuatu ke warung, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan pintu. Bau busuk pun kini mulai tercium ketika mereka berjalan dan sampai di ruang tamu. Tampak di atas lantai, persis depan pintu utama, cairan hitam sudah tercecer. Begitu juga dengan kain merah, serta cangkang telur yang terserak. Telur angsa pemberian Mbah Juwarno pecah. Dan dari sinilah cerita aneh itu dimulai kembali. Dengan aneh, tubuh Suryani mendadak mengeluarkan keringat. Begitu juga dengan suhu tubuhnya yang telah turun. Namun janggalnya, ia kini mulai meracau tak jelas, seperti berbisik melafalkan mantra. Mbok Menik yang masih melihat itu segera keluar dari kamar dan memberitahukan hal ini kepada Waluyo. Saya harus segera ke Mbah Juwarno, ucap Waluyo seraya bangkit dan beranjak. Namun tiba-tiba hujan turun lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar. Ada apa ini? Batin Waluyo yang urung berangkat ke rumah Mbah Juwarno. Mbok Menik berinisiatif untuk membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat suci di depan tubuh Suryani yang merebah dan meracau. Dan untungnya, perlahan-lahan Suryani berangsur tenang dan tertidur. Hingga detik pun berganti menit, berganti jam dengan Waluyo, Sulis dan Mbok Menik yang kini tampak bersiaga di depan kamar di mana Suryani berada. Hujan sudah mereda, menyisakan rintik dan sunyi senyap di malam yang janggal itu. Tak ada topik yang mampu mereka bicarakan saat ini, hingga akhirnya samar-samar muncul suara. Tek, 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 tek. Seakan menghentak di lantai rumah ini.
Apa itu? Ucap Sulis yang tampak paling was-was di antara mereka bertiga. Shh, kata Waluyo mengamati dari mana suara itu berasal. Dan suara hentakan itu tiba-tiba tanpa aba berubah menjadi suara seseorang yang sangat familiar bagi mereka bertiga. Dek, 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 dek. Ibu, bapak. Suara itu seketika membuat mereka bergidik ngeri. Karena suara itu sangat mereka kenali sebagai suara Mendiang Pratikno. Meski hanya sekali saja suara itu memanggil, tapi cukup membuat Waluyo kini bangkit dan bergetar, seperti tak terkendali, berjalan mencari dari mana suara itu berasal. Mbok Menik yang sempat menahannya pun langsung terlempar ketika tanpa sengaja Waluyo menepisnya. Itu bukan Tikno, Mas, teriak Mbok Menik yang nyatanya tak diperdulikan oleh majikannya itu. Mau tidak mau, Mbok Menik dan Sulis harus mengikuti Waluyo yang sudah tak terkendali itu. Berjalan di belakang majikannya yang langkahnya sudah gontai dan menangis. Tikno, Tikno, ini Bapak Tikno, ucap Waluyo seraya berjalan dengan terseok-seok. Hingga ketika mereka sampai di ruang tamu, suara itu pun muncul lagi. Dek, dek, dek. Bapak, Ibu. Disusul oleh sosok pocong dengan wajah tua keriput yang tiba-tiba muncul di depan mereka dan berkata, Ibu, Bapak, ucap sosok pocong itu dengan suara yang sangat mirip dengan Mendiang Pratikno. Waluyo, Mbok Menik dan Sulis yang sangat terkejut hanya bisa mematung dan memandangi sosok pocong itu yang terus-menerus berkata dengan suara mirip Pratikno. Hingga setelah beberapa saat sosok itu pun hilang begitu saja, menyisakan tanah-tanah basah dan wangi yang kini tampak diusap-usap oleh Waluyo yang masih kebingungan di antara rasa takut dan sedihnya. Dengan ragu, Sulis mendekati majikannya itu, mengangkatnya dari simpuhnya, seraya matanya melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 01.00 dini hari. Mbok Menik yang gemetar mengambil sapu dan pengki, menyapu sisa tanah basah dari pocong itu dengan bibirnya yang tanpa henti mengucapkan doa ayat kursi. Malam yang aneh itu pun berlalu dengan hampa dan tanpa jawaban. Siapakah sosok pocong itu? Apakah benar itu Pratikno yang kembali dari kematiannya? Atau memang hanya tipu daya jin yang mencoba mengacaukan pikiran para penghuni rumah ini? Entah sihir macam apa yang berlaku untuk ini. Yang jelas, ini cukup mengerikan. Sejak malam itu, tak cuma Suryani yang semakin parah. Waluyo kini juga berubah menjadi pendiam dan seperti tak fokus. Sulis memutuskan pergi ke rumah Bajuwarno sekitar 2 hari setelah kejadian itu. Namun yang Sulis dapati tak seperti yang ia pikirkan, karena Bajuwarno kini tengah terbaring sakit. Entah apa yang menimpa beliau, yang jelas dengan keadaannya sekarang tak mungkin bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Apa kita harus ikut-ikutan mengurusi masalah ini, Mbok? Ucap Sulis kepada Mbok Menik kala sore hari di ruang dapur. Tapi gimana ya, Lis? Apa kita tega meninggalkan mereka yang sedang seperti ini? Jawab Mbok Menik. Singkat cerita, malamnya terlihat mereka tengah makan bersama. Suasana sepi tanpa obrolan. Waluyo dan Suryani tampak lahap menghabiskan makanannya dan berlalu pergi ke kamarnya setelah nasi di piringnya habis, meninggalkan Mbok Menik dan Sulis yang tampak memperhatikan kedua juraganya dengan canggung. Sementara itu, Waluyo dan Suryani yang kini berada dalam kamarnya mulai sedikit berbincang. Lihat gak, Bu? Kata Waluyo gundah. Iya, aku selalu melihatnya. Sebelum kamu mulai melihatnya, pocong bermuka tua itu kan? Jawab Suryani gelisah. Jadi ternyata belakangan hari, sosok pocong itu terus selalu berada di rumah ini, memperlihatkan dirinya, namun hanya kepada Waluyo dan Suryani. Waluyo yang tak mau menimbulkan kegaduhan memutuskan untuk diam ketika sosok pocong itu muncul. Begitu juga dengan Suryani, yang tampak lebih terbiasa melihat pocong itu daripada Waluyo. Mungkin alasan inilah yang membuat Waluyo dan Suryani berubah menjadi pendiam dan kosong. Kalau begini terus, lama-lama kita bisa gila, Bu, kata Waluyo. Aku sudah merasa gila sejak Pratikno meninggal, Mas, jawab Suryani. Pembicaraan itu pun berhenti
mereka saling merebah dan memejamkan matanya. Sementara itu, di waktu yang sama, Sulis terlihat tengah memeluk radionya. Tiduran, seraya memandang ke langit-langit ruangan di kamarnya, menggonta-ganti kanal saluran radionya, mencari saluran yang ia suka. Namun, sepertinya tak ada siaran yang menarik di malam itu. Hingga ia pun meletakkan radionya dan beranjak untuk tidur. Namun, belum sempat ia memejamkan matanya, tiba-tiba Mbok Menik mengetuk pintu. Lis, sudah tidurkah? Kata Mbok Menik pelan dari balik pintu. Sulis pun buru-buru beranjak dan membuka pintu tanpa curiga. Hingga setelah pintu dibuka, kini yang berada di depannya ternyata bukanlah Mbok Menik, melainkan sosok pocong berbuka tua itu menatap, menyeringai di depan Sulis yang terpaku sambil berkata, "Sudah tidur." Sulis yang hanya terdiam, terpaku tak bisa bicara. Tubuhnya bergemetar seiring sosok pocong itu yang kini mulai berpindah semakin dekat tepat di depan wajahnya. "Mati, mati, mati!" teriak sosok pocong itu. Seketika pandangan Sulis menjadi gelap. Ia pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan juga, Mbok Menik yang sebenarnya sedari tadi sudah terlelap pun kini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara seperti benda jatuh di luar kamarnya. Ia yang berinisiatif untuk memeriksa pun kini mencoba bangkit dari tidurnya. Dengan matanya yang setengahnya masih sedikit terpejam, Mbok Menik beranjak dari tempat tidurnya, duduk memakai alas kaki seraya mengusap-usap matanya yang sebenarnya masih mengantuk. Namun seketika ia tersentak ketika penglihatannya mulai jelas. Sontak Mbok Menik kembali melompat lagi ke tempat tidurnya, meringkuk berpaling dari apa yang baru saja ia lihat. Sosok pocong itu kini duduk di meja samping ranjang Mbok Menik. Ternyata itulah yang baru saja Mbok Menik lihat. Terdengar jelas dari telinga Mbok Menik, "Mati, mati, mati." Terus saja diucap berulang-ulang oleh sosok pocong itu. Dengan membisik parau dan mengerikan, Mbok Menik hanya bisa meringkuk membelakangi sosok itu. Dengan perlahan dan terbata, Mbok Menik mencoba untuk berdoa. Tapi setelah berulang kali Mbok Menik membaca doa itu, suara itu justru terdengar semakin menjadi-jadi. Mbok Menik yang ketakutan mulai menangis. Ampun, ampun, ampun," kata Mbok Menik gemetar. "Mati, mati." Suara itu muncul lagi. Itu pun menghilang bersamaan suara ledakan yang terdengar dari atap rumah. Setelah itu perlahan Mbok Menik mulai memberanikan diri untuk menengok ke arah sosok itu, yang untungnya kini sudah tak ada. Tak ada yang bisa dilakukan Mbok Menik selain mengambil tasbih dan berzikir sambil tidur meringkuk membelakangi meja di mana sosok pocong itu tadi terduduk. Tak sedikit pun matanya bisa terpejam hingga sampai azan subuh berkumandang. Barulah Mbok Menik memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya, berjalan menuju dapur dengan langkah yang cukup tergesa-gesa. Hingga ketika hampir ia sampai di depan kamar Sulis, Mbok Menik sedikit lega melihat pintu kamar Sulis yang tampak terbuka. "Alhamdulillah, Sulis sudah bangun," ucap Mbok Menik sambil berjalan semakin mendekati kamar Sulis itu. Namun sesampainya ia di depan kamar Sulis, Mbok Menik tentu dibuat terkejut ketika melihat Sulis tengah tertidur di lantai. Lis, Sulis, bangun Lis. Kenapa kamu tidur di lantai?" kata Mbok Menik pelan sambil menggoyangkan tubuh Sulis itu. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, Sulis pun berhasil terbangun meski diawali dengan sedikit teriakan ketakutan yang keluar dari mulut Sulis. Ampun, ampun," ucap Sulis sambil spontan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Nyebut Lis, nyebut," kata Mbok Menik yang langsung menyadarkan Sulis dari ketakutannya. Tanpa sempat bangkit dari lantai, Sulis pun langsung bercerita tentang apa yang dilihatnya semalam dengan mimik wajah yang masih tampak ketakutan. Sudah. Sekarang kamu sholat subuh dulu," ucap Mbok Menik mengakhiri pembicaraan sambil menyodorkan tangannya untuk menyuruh Sulis bangkit dari lantai. "Aku semalaman juga iya," kata Mbok Menik singkat seraya pergi ke arah belakang untuk mengambil wudhu.
Sulis berjalan mengikuti Mbok Menik dan terus mencoba untuk mengajaknya berbicara. Hingga saat Mbok Menik berhenti dan ingin menanggapi itu, bersama dengan itulah suara teriakan terdengar. Itu adalah teriakan majikannya, Waluyo. "Bangun, Bu! Bangun! Bangun, Bu!" Begitu teriakan Waluyo yang saat itu terdengar oleh Sulis dan Mbok Menik. Buru-buru Mbok Menik dan Sulis menghampiri kamar majikannya itu dan menerobos masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan pemandangan yang tak mengenakan itu pun terlihat. Waluyo tampak memeluk dan menggoyang-goyangkan tubuh istrinya yang sudah tampak kaku dan membiru. "Tolong, Mbok, tolong!" ucap Waluyo dengan tangisnya. Namun semua sudah terlambat. Mbok Menik yang mendekat dan memegangi kaki majikan perempuannya itu seketika langsung berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," kata Mbok Menik sambil mengusap lengan Waluyo. Sulis tampak bengong dan kebingungan. Otaknya masih mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi di hadapannya itu. "Kasih tahu para tetangga," kata Mbok Menik menyuruh Sulis yang tampak berdiri kebingungan. Mendengar itu, Sulis pun langsung bergegas keluar, berjalan dengan panik keluar dari rumah dan mengetuk setiap pintu yang ia temui untuk mengabarkan kabar duka ini. Sungguh janggal kematian Suryani, mengingat semalam mereka masih makan bersama. Apakah Telu ini yang membunuhnya? Mbah Juwarno yang hari itu juga datang melayat langsung menyarankan Waluyo untuk segera pindah dari rumah ini. Beliau berujar sudah tak sanggup menolong Waluyo setelah mendengar cerita dari Sulis bahwasanya telur angsa itu sudah pecah dengan sendirinya. Sulis dan Mbok Menik juga bercerita kepada Mbah Juwarno perihal pocong bermuka tua yang mereka lihat semalam. Mbah Juwarno hanya terdiam menggelengkan kepalanya, lalu mengajak Sulis dan Mbok Menik menjauhi keramaian. Di belakang rumah, Mbah Juwarno berkata, yang pada intinya adalah jangan sampai apa yang dialami oleh Mbok Menik, Sulis dan Waluyo diketahui oleh orang lain. "Lantas, bagaimana kita ke depannya, Mbah? Apakah kita tetap tinggal di rumah ini atau bagaimana?" ucap Sulis menggunakan bahasa Jawa. "Tidak apa-apa. Itu pocong pati hanya bisa mengantar kematian 80 hari saja," jawab Mbah Juwarno seraya meninggalkan Mbok Menik dan Sulis di belakang rumah. Menyaring dari omongan Mbah Juwarno berarti memang benar. Sosok pocong pati itulah yang mengantar kematian kepada Suryani. Dan menurut perkataan Mbah Juwarno juga, pocong pati itu hanya bisa mengantar kematian atau mencari tumbal 80 hari sekali. Bersamaan dengan itu, upacara pemakaman Suryani pun berlangsung dengan penuh drama. Dari hujan yang turun begitu lebat dan liang kubur yang sempat 3 kali berpindah karena batu-batu besar yang menghalangi penggalian. Tak sampai di situ, karena tampaknya tak banyak warga yang mau terlibat membantu. Hanya tetangga kanan kiri saja yang mungkin merasa tidak enak kalau harus tak peduli. Dan Pak Ripto, penggali kubur senior yang tampak baik membantu bersama kedua anaknya. Singkat cerita, setelah melewati beberapa drama, pemakaman Suryani pun selesai saat sore hari. Malamnya, terlihat tak banyak warga yang menghadiri acara doa tahlilan yang diselenggarakan oleh Waluyo di rumahnya. Mbah Sosro, Ibu Waluyo, dan Lik Dirman tampak merenung sedih di ruang tengah setelah acara doa yang hanya dihadiri sedikit orang itu selesai. "Ini, Bu, kopinya," ucap Mbok Menik kepada Mbah Sosro seraya memberikan 2 cangkir kopi panas kepada Mbah Sosro dan Lik Dirman yang tengah terduduk di ruang tamu itu. "Orang-orang sudah pada pulang, Mbok?" tanya Mbah Sosro kepada Mbok Menik. "Sudah, Bu, itu di luar sudah sepi," jawab Mbok Menik seraya izin untuk melanjutkan kegiatannya di dapur. Tak selang beberapa lama, Mbah Sosro pun bangkit dari duduknya, berjalan menuju kamar Waluyo. Tampak di sana, Waluyo juga sedang termenung. Wajahnya kusut, pandangannya kosong dan tampak linglung. "Yang sabar ya, Nak," ucap Mbah Sosro kepada anaknya itu, seraya mengelus pundaknya. Tak lama kemudian, tangisan Waluyo kembali pecah, kini di pangkuan ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku sudah terlalu banyak dosa dalam hidup ini," ucap Waluyo kepada Mbah Sosro yang juga ikut meneteskan air matanya.